بتلقانية وعلى كل نية صالحة وعلى من وصرف من الصالحات ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه ذريته وأهل بيته خصوصا إلى المصنف في هذا الكتاب لشيخ الإمام الشيخ سعد بن الحضري ثم إلى حضرة إلى شارح هذا الكتاب لشيخ الإمام النووي بن الجوزي نفعنا به وبعلمه في الدارين شيئا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi? Mubtilatut tayammum. Sekarang hal-hal yang membatalkan tayammum ini. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun mubtilatut tayammumi salasatu. Fasal menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan tayammum, yaitu ada 3. Alhamdulillah. Nambah lagi. Mas Ehya ikut gak? Dua? Hanya rewel. Ada makan. Sekarang hal-hal yang membatalkan tayammum. Jadi tayammum itu adalah bersuci yang tidak bisa menghilangkan hadas. Jadi bersuci yang lemah. Niatnya pun saya bertayamum untuk diperbolehkan sholat, istibadatis sholat, tidak untuk lirafil hadas, tidak untuk menghilangkan hadas. Otomatis dalam pembatalannya itu juga ada hal-hal lain yang membatalkan tayammum, yang mana itu selain hal-hal yang membatalkan wudu. Jadi faslun mubtilatut tayammum salasatu. Hal-hal yang bisa membatalkan tayammum itu ada 3. Yang pertama, ma'abtalal wudu. Apapun yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayammum. Apa saja yang membatalkan wudu? Sudah dibahas belum itu? Hah? Sudah belum yang membatalkan wudu? Apa saja? Yang pertama, ma kharaja minas sabilain. Sesuatu yang keluar dari salah satu dari 2 jalan, kubul atau dubur. Itu kan? Jadi buang air kecil, buang air besar, buang angin, itu hal-hal yang membatalkan wudu dan juga membatalkan tayammum. Ya kan? Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apa? Yang kedua termasuk hal yang membatalkan wudu dulu kita bahas. Yang kedua adalah hilangnya akal. Ya, hilangnya akalnya seseorang disebabkan oleh tidur yang pantatnya tidak ditetapkan di tanah. Tidurnya terlentang, ya kan? Atau miring. Kalau tidurnya duduk seperti ini, nah ini melihat orangnya. Kalau orangnya terlalu gemuk atau terlalu kurus, itu juga bisa membatalkan wudu, juga membatalkan tayammum. Jadi kalau orang itu akan bisa mengukur dirinya sendiri ketika dia duduk seperti ini, kira-kira dia ketika akan buang angin keluar enggak itu kalau duduknya seperti ini. Kalau menurut saya, kalau bagi saya sih keluar. Berarti sampean tidur dengan duduk seperti itu juga bisa membatalkan tayammum, membatalkan wudu semua. Kemudian apa? Ya, bersentuhan lamsur rajuli al-mar'ah,
Itu bersentuhannya laki-laki dengan perempuan. Tersentuh, saling tersentuh, dua-duanya batal. Atau yang menyentuh juga batal. Intinya kalau kulit kita bertemu dengan kulit, jadi al-basyarah itu kulit ketemu kulit batal. Yang tidak batal dari seorang perempuan itu ketika kita menyentuh rambutnya, tidak batal. Menyentuh giginya, Mbak, apa? Pegang giginya, gitu. Itu tidak batal. Atau menyentuh kukunya juga tidak batal. Jadi rambut, gigi dan kuku ini tidak membatalkan ketika disentuh. Selain itu bisa membatalkan wudu, juga membatalkan tayamum. Kemudian apa lagi? Menyentuh kubul seseorang. Menyentuh kubul atau dubur seseorang dengan telapak tangan bagian dalam. Nah, telapak tangan bagian dalam kayak kita tempelkan seperti ini, yang tampak berarti bagian luar, yang tidak tampak berarti bagian dalam. Nah, kalau kita menyentuh zakar kita, menyentuh jalan depan atau jalan belakang dengan punggung tangan, maka tidak batal. Kalau kita menyentuhnya dengan telapak tangan bagian dalam yang gak kelihatan ini, nah ini kan yang kelihatan, kita pegang itu, maka wudu kita batal. Hanya 4 itu ya? Iya. Itu yang pertama. Jadi itu hal-hal yang membatalkan wudu, 4 perkara itu masuk poin pertama. Masuk poin pertama dalam hal-hal yang membatalkan tayamum. Tapi poin kedua dan ketiga yang membatalkan tayamum ini tidak membatalkan wudu. Paham ya? Yaitu apa? Di sini ditambahkan wariddatu dan murtad. Kalau orang tayamum, setelah tayamum kemudian dia murtad, maka tayamumnya batal. Kalau orang itu wudu, masih dalam keadaan punya wudu, kemudian dia murtad, maka wudunya tidak batal. Andaikan dia langsung masuk Islam lagi, langsung sholat gak masalah. Paham ya? Kan hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang itu keluar dari agama itu kan banyak. Jadi min asbabil kufri itu ada 3 macam. Yang pertama, hal-hal yang bisa membuat seseorang itu keluar dari Islam itu secara umum ada 3. Yang pertama, keluar dari Islam disebabkan ucapan. Yang kedua, keluar dari Islam disebabkan perbuatan. Dan yang ketiga, keluar dari Islam disebabkan keyakinan. Ketika seseorang dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dia meyakini, dalam hatinya dia meyakini bahwasanya semua agama itu sama, nggak ada yang lebih benar, nggak ada yang lebih salah. Tapi dalam keyakinan saja. Keyakinan seperti itu bisa menyebabkan seseorang itu keluar lagi dari Islam. Maka dalam hal keyakinan ini penting sekali. Kapan-kapan kita bahas pembahasan tauhid. Jadi biar iman kita ini kuat. Jadi yang namanya keyakinan. Jadi keyakinan harus mantap. Kalau dia meyakini semua agama itu sama, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, dia menyamakan agama kita dengan agama Islam dengan agama yang lain. Padahal al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang luhur dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Kan begitu.
Kalau dia meyakini Islam ini sama dengan Kristen, sama dengan Hindu Buddha, ya, maka dia dihukumi kafir. Itu ya. Ini keyakinan. Kalau keyakinan seperti itu. Kemudian ada kalanya orang itu murtad, tadi kan hanya sekedar keyakinan saja. Yang kedua, seorang itu murtad ada kalanya sebab perbuatan. Jadi apa? Contohnya seumpama dia dia merasa bersalah dengan orang tuanya, seumpama contoh saja. Kemudian dia untuk menebus kesalahannya, dalam akal pikirannya, ya saya harus sujud dengan orang tua saya. Enggak boleh. Jadi dia sujud pada kedua orang tua, itu enggak boleh, haram. Karena sujud dan rukuk, karena sujud dan rukuk itu khusus penghormatan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak bisa. Penghormatan rukuk dan sujud itu hanya milik Allah. Kalau dia sujud pada selain Allah, entah itu pada patung, orang tua, guru, itu menyebabkan dirinya keluar dari Islam. Itu perbuatan. Ada lagi yang lain selain perbuatan, apalagi ucapan. Nah, ucapan. Contohnya dia mengatakan tadi, keyakinan tadi dia ucapkan, semua agama itu sama. Semua agama sama, semua agama benar. Nah, dia mengucapkan seperti itu, hati-hati. Ucapan seperti itu bisa mengeluarkan dirinya dari Islam, walaupun hanya sekedar diucapkan saja. Nah, itu. Atau karena dia seumpama dia benci banget sama seseorang yang namanya Zaid. Oh, andaikan kamu jadi nabi pun saya nggak bakal nurut sama kamu, karena dia saking bencinya sama Zaid tadi. Akhirnya dia ngomong, andaikan kamu nabi, saya nggak bakal nurut sama kamu. Nah ini, kalau nggak nurut aja gitu loh. Tapi jangan membawa-bawa nama nabi. Andaikan jadi nabi beneran, kok dia nggak beriman dengan dia, maka jadi kufur. Nah ini hati-hati. Jadi kalau mengucapkan jangan mudah untuk membawa-bawa agama, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, karena riskan, menyebabkan dia bisa keluar dari Islam tanpa dia sadari, ya kan? Padahal dia sudah dihukumi murtad, tapi dia nggak sadar. Kalau murtad itu kan efeknya apa? Semua amal-amal baiknya terhapus, ya kan? Semua amal baiknya itu loh, biasa setiap harinya sholat, tiap harinya beribadah, dia pernah sedekah, itu kehapus semua. Murtad. Soalnya orang kalau murtad kemudian meninggal dunia, maka amal-amalnya tidak ada manfaat kalau dia murtad dari Islam. Otomatis ketika dia murtad, efeknya itu ya semua amal pahalanya juga hancur, gara-gara dia tidak beriman, keluar dari Islam. Kan begitu. Nah, ini hati-hati. Jadi hal-hal yang bisa menyebabkan murtad itu ada 3, kalanya keyakinan. Cuma untuk lebih jelasnya lagi itu ada di kitab Sulamut Taufik, itu banyak pembahasannya itu. Sulamut Taufik itu apa saja yang menyebabkan seseorang itu kufur, itu ada banyak penjelasan di sana. Ini saya jelaskan secara gamblangnya, secara umumnya saja. Di murtad itu ada kalanya sebab keyakinan, ada kalanya sebab perbuatan, ada kalanya sebab ucapan. Baik, murtad. Nah, murtad itu juga bisa membatalkan tayamum. Ya, murtad itu bisa membatalkan tayamum. Tapi murtad tidak membatalkan wudu.
Gambarannya kalau dia bertayamum masuk waktu duhur, kemudian dia bertayamum untuk sholat duhur, kemudian setelah bertayamum dia ngobrol-ngobrol dulu. Nah, dia ngobrol, dia secara nggak sadar dia mengucapkan kata-kata yang bisa menyebabkan dia kufur. Jadi ngobrol dulu, bahas agama-agama, akhirnya dia ngomong semua agama itu sama, benar semua. Nah itu kan dia terpancing, akhirnya dia mengucapkan kalimat-kalimat yang menjadikan dia murtad. Nah, kalau dia mengucapkan seperti itu, tayamumnya batal, dia harus tayamum lagi. Nah, loh, kamu mengucapkan begitu bisa jadi murtad loh, temannya ngingetin. Loh iya, makanya dia syahadat dan harus syahadat lagi dan harus tayamum lagi untuk sholat duhurnya, gitu ya. Kalau wudu, kalau dia masih punya wudu, kemudian sempat mengucapkan kalimat yang menjadikan dia murtad, maka cukup dia langsung masuk Islam lagi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan setelah itu langsung sholat, nggak usah wudu lagi, karena wudunya tidak batal. Karena murtad itu tidak menyebabkan wudunya batal. Nah, tapi murtad itu ya hal yang sangat dibenci oleh Allah. Hanya bisa menghancurkan pahala-pahala ibadah yang dia lakukan. Murtad. Kemudian yang ketiga, yang pertama, hal yang membatalkan tayamum ada 3. Yang pertama tadi apa? Apa saja yang membatalkan wudu, itu juga membatalkan tayamum. Yang membatalkan wudu ada 4 macam tadi, kan? Kemudian yang kedua, murtad. Murtad perinciannya ada 3. Ada kalanya ucapan, perbuatan, ataupun keyakinan, serta penjelasannya tadi. Kemudian yang ketiga, yang membatalkan tayamum yang ketiga, wa tawahhamul ma'i in tayammama li faqti. Waham. Dan dia beranggapan, waham itu, dan dia beranggapan adanya air. Dia nganggep ada air jika dia tayamumnya itu atas dasar sebab tidak ada air. Ini waham itu berbeda ya. Jadi kalau gini, sampean ditanya, Kang Tohar ini ngaji enggak? Aku dijawab, ngaji, yakin wong saya hadir kok. Kalau yakin itu berarti 100% keyakinannya, paham ya? Itu namanya yakin. Di bawahnya yakin itu namanya zon. Bisa 90, 80, 70, 60 itu namanya zon. Zon itu apa? Persangkaan. Jadi Mas Muji mengatakan, ketika ada orang tanya sama Mas Muji, Kang Tohar ngaji nggak malam ini? Kayaknya sih ngaji. Mau dia tadi posting posting bangku ngaji, masa yang punya rumah nggak ngaji? Nah, biasanya ngaji, yakin. Ya persangkaan saya 80% insya Allah ngaji. Itu namanya zon. Paham ya? Nah, di bawahnya zon itu 50%, 50% itu namanya syak. Namanya apa? Syak, ragu-ragu. Kang Tohar ngaji nggak? Nggak tahu, kayaknya ngaji sih, kayaknya enggak juga. Kenapa? Pada malam ini orang pada ziarah semua ke Busari. Dan Kang Tohar juga foto yang dikirim grup kok diteruskan tulisannya. Ini kayaknya ngaji, kayaknya enggak, saya nggak tahu. Kalau dua-duanya berangkat masa ngaji gitu. Kalau yang berangkat salah satunya mungkin ngaji, tapi saya nggak tahu ya. Kayaknya ngaji, kayaknya enggak Kang Toharnya. Nah, namanya antara iya dan tidak sama 50% namanya apa? Syak. Di bawahnya syak itu namanya waham. Nah ini nih, watawahamul ma, ya kan? Tawahama ya tawahamu tawahuman.
iddatu wa tawahhumul man. Nah, harokatnya begitu. Waham itu ya di bawah 50%. Kayaknya ada air tapi kayaknya itu sedikit. Jadi persentase keyakinannya, persentase anggapan dia ada air itu di bawah 50%, namanya waham. Paham nggak ini? Ragu lah ya. Ragu ya. Kalau ragu-ragu kan 50-50 syak gitu. Di bawah ragu-ragu waham. Ya. Jadi yakin, zon, syak, waham. Paham ya? Kalau waham itu persangkaannya bisa 10%, bahkan bisa 5%. Kayaknya ada air sih, tapi kemungkinannya sangat sedikit sekali. Tapi dia masih ada keyakinan ada air. Nah itulah. Lah, keyakinan seperti ini, bukan keyakinan, waham seperti ini, itu bisa membatalkan tayamum. Jadi dia tayamum nih, selesai tayamum, tapi kayaknya masih ada air di mana ya? Ada sekitar 5% keyakinan wah dalam hatinya ada air. Maka tayamum yang dia tayamumnya sebab tidak ada air, maka tayamumnya batal. Kan tayamum kan macam-macam sebabnya. Ada kalanya karena sakit, ada kalanya memang nggak ada air. Nah, kalau tayamumnya karena tidak ada air, kok dia menyangka dalam hatinya ada waham bahwasanya ada air, di wahamnya sedikit ada airnya tadi, itu bisa membatalkan tayamum. Tapi kalau dia kalau dia wahamnya itu kayaknya ada air sih, cuma sebab dia tayamumnya karena sakit, karena tangannya patah kemudian dipasang kip dan nggak boleh, atau ada penyakitnya nggak boleh kena air. Berarti kan ketika dia persangkaan ada air pun nggak efek gitu loh. Nah, karena dia nggak boleh kena air sama dokter. Paham nggak ini? Jadi yang ketiga yang membatalkan tayamum itu adalah ketika dia mempunyai waham ada air. Tapi tayamumnya tadi yang dilakukan sebab tidak ada air, bukan sebab karena sakit. Paham ya? Jadi kalau dia bertayamum sebab karena sakit, maka yang membatalkan tayamum pada poin ketiga ini nggak berlaku. Paham ya? Nah, gitu. Faslun alladzi yadhuru minan najasati wallahu a'lam bishawab. Setelah jalan-jalan pas 30 menit. Ada pertanyaan silahkan mengenai tayamum ini. Ustaz, ya. Mengenai penjelasan murtad yang ketika yang perbuatan tadi yang membahas haramnya bersujud kepada orang tua. Ya. Itu kan kebanyakan ya kita sering lihat sih ada anak itu sujud pada orang tua, minta maaf, minta ini. Apakah itu haram? Kan kita belum tahu sebenarnya itu gimana. Ya. Bersujud kepada orang tua itu hukumnya haram. Karena rukuk dan sujud itu hanya diperbolehkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Tapi rukuk, jadi gini, ada masalah begini. Mencium tangan. Ya, mencium tangan. Mencium tangan itu dalam kebiasaan kita Ahlussunnah wal Jamaah itu biasa. Ya kan? Murid mencium tangannya guru, murid mencium tangannya kiai, itu biasa. Ya kan? Sebagai apa? Ta'zim, hormat. Nah, tapi yang namanya mencium tangan itu biasanya ada orang yang ngambil tangannya kemudian begini, ada yang memang dia sambil menundukkan kepala. Nah itu yang dia lakukan kan niatnya pengen mencium, tidak niatnya ingin menghormati dengan rukuk. Jadi gak masalah. Jadi kita datang begini, ini gak masalah. Nah kita niatnya pengen mencium
tangannya kiai barokah kan begitu. Kalau kita niat nunduk begini dengan niat menghormati, memberikan penghormatan dengan nunduk, rukuk, itu nggak boleh. Beda ya, dengan niat rukuk dengan niat mencium tangan. Karena pernah sama waktu itu kalau nggak salah ceritanya Habib Umar bin Hafid ditanya oleh seorang Wahabi yang mana rukuk atau mencium tangan itu bisa syirik, bisa menyebabkan seseorang itu keluar dari Islam. Akhirnya orang tersebut di sakunya ada pulpen sama Habib Umar, diambil kemudian dijatuhkan. Akhirnya dia ngambil pulpen, pasti bentuknya rukuk, ya kan? Pasti bentuknya dia rukuk, apalagi pulpennya ada di depan Habib Umar, pasti dia ngambilnya rukuk di depan Habib Umar, kan begitu? Oh nggak boleh kamu rukuk pada saya, nggak boleh. Enggak, saya mau ngambil pulpen, kan beda ya. Jadi niatnya itu mengambil pulpen, tidak niat rukuk ya kayak tadi. Kita niat mencium tangan, tidak niat rukuk, tidak niat rukuk, paham? Tidak niat menghormat dengan rukuk gitu loh. Paham nggak ini? Kalau rukuknya paham. Tapi kalau sujudnya tadi. Nah, kalau dia sujud, memang niat memberikan penghormatan pada orang tua dengan sujud, dia murtad. Paham? Kalau dia pengen mencium kakinya orang tua, tapi ya namanya mencium kakinya di bawah, pasti dia dengan bentuk seperti sujud, makanya tidak masalah. Berarti tergantung niatnya, Pak. Nah, kalau niat menghormat dengan sujud nggak boleh. Kalau dia pengen mencium kakinya, pasti namanya mencium, masa kakinya diangkat taruh di jidatnya, kan begitu. Orang tuanya jatuh kalau gitu. Ya pasti anaknya yang mencium kakinya, kan begitu. Paham nggak ini? Iya, Pak. Nah, Dalam bentuk hormat berarti itu yang tidak dibolehkan. iya, dia rukuk atau sujud dengan niat menghormati, dengan cara rukuk dan sujud nggak boleh. Kalau merasa bersalah minta maaf Ya minta maaf saja, cium tangan. Setelah itu merangkul bisa, atau nangis di pangkuan bisa. sujud ya? Hah? Nggak perlu sujud. Nggak perlu sujud, nggak boleh. Sungkem lah ya, ibaratnya sungkem lah gitu. Iya, sungkem. Jadi kita cium tangan sambil di pangkuan beliau. Nah itu. Diperbolehkan. Kalau sujud nggak boleh, haram. Sekarang kan sering lihat juga saking refleksnya mungkin merasa bersalah langsung sujud sambil nangis gitu kan. Sujud, tapi dia niat sujud sama orang tua, nggak boleh. Iya, dia sering lihat sih di lingkungan kan. Nah, Mungkin saking rasa bersalahnya atau gimana, secara refleks dia langsung sujud sambil nangis ke kakinya orang tuanya. Nah, intinya kalau dia niat menghormat dengan sujud nggak boleh. Itu bisa menyebabkan dia murtad. Jadi ya perlunya ngaji begini. Jadi dia nggak biasa aja lah, nggak usah terlalu berlebih-lebihan. Karena khawatirnya ini masalah akidah, keimanannya bisa tergoyahkan dengan hal seperti itu, ini bahaya. Yang menghormat orang tua harus dihormati, kan begitu. Tapi menghormati kan banyak cara, tidak harus dengan cara sujud, gitu loh. Ya kan? Menghormati dengan sikap yang lembut, perkataan yang tidak kasar, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, jangan mengatakan hus, ucapan yang lembut. Kalau keluar rumah salam, pamit, mencium tangan, itu saya kira udah penghormatan yang luar biasa. Tidak perlu dengan cara sujud ataupun rukuk gitu. Paham ini ya? Nah, pertanyaan lagi untuk temannya? Ya. Diskusi ini. Pertanyaan satu aja 10 menit.
Balik lagi Ustaz ke Ya, silakan. tayamum. Tayamum kita kan melaksanakannya sumpamanya ini sakit ya, kondisinya sakit ya, posisinya kita sakit, umpamanya yang sakit di sini, Sakit apa itu? umpamanya yang tidak Yang boleh air. terkena air gitu kan. Nah itu kita udah ngambil debu nih, nah kita kan wudhu dulu nih, udah wudhu ya kan, tinggal sini. Nah ini kondisi basah nggak apa-apa gitu Ustaz. Apa ini? Kondisi mukanya umpamanya kan harus ke muka dulu kan gitu kan, tetap ke muka dulu gitu. Kondisi basah terkena wudhu itu apakah bermasalah atau tidak? Tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah. Terima kasih. Karena air yang masih menempel di muka itu tetap air yang suci, mensucikan. Kan gitu. Terus kalau kena debu bagaimana? Ya kan air suci, nggak masalah. Debu ya tinggal diusapkan saja ke mukanya. Gitu ya. Iya. Debunya tinggal diusapkan ke mukanya. Soalnya apa? Mengusap muka yang ada air wudhu itu makruh. Air yang masih menempel di muka, apalagi yang masih di janggutnya, itu malaikat itu. Itu apa namanya? Makruh. Jadi mengusap bekas wudhu dengan kain itu makruh. Nggak usah diusap, biarkan basah-basah nggak apa-apa. Memang tayamumnya harus dia lakukan karena untuk menggantikan yang ini. Iya. Nah, cara tayamumnya kan harus tetap mengusap muka kan gitu.